Mungkin kita pernah ribut, debat, diskusi, atau mungkin sampai konflik dengan orang di sekitar kita, dengan tim kita, dengan keluarga, dengan teman, dengan partner, dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Ternyata ada jenisnya konflik-konflik itu dan bagaimana cara nge-manage-nya. Berikut ini adalah 4 tipe konflik dan bagaimana cara nyelesainnya. Karya Tanmay Vora dan Amy Gallo dari Harvard Business Review. Yang pertama adalah relationship conflict. Ini adalah konflik yang hubungannya dengan hubungan. Jadi ini ngomongin personal feeling. Wah, aku nggak suka, aku benci, aku ngerasa direndahkan, aku ngerasa nggak dihargai, aku merasa marah, aku merasa sedih, aku merasa takut. Jadi kayak personal. Ini kayak oh, berarti kamu nyinggung harga diriku mungkin dan seterusnya. Yang tipe kedua adalah task conflicts atau hubungannya konflik yang hubungannya dengan pekerjaan. Jadi kita nggak setuju sama orang ngomongin ini tuh apa yang harus diselesain, apa yang harus dikerjain, apa goal kita, apa visi kita, apa misi kita, apa sih yang perlu kita lakukan. Itu biasanya kan ada orang yang sederhananya lah, oh ya kita makan bakso aja, enggak kita makan soto aja, itu kan sederhana. Atau ayo kita liburan ke Bali aja, atau kita liburan ke Singapura aja. Jadi kayak ributnya mengenai kayak pekerjaan atau tujuan-tujuan dalam kehidupan. Nomor 3 adalah proses konflik, disagreements over how it should be done. Jadi kayak ngomongin ya udah kita ke Balinya naik mobil aja, atau enggak kita naik motor aja, enggak lah naik kereta, nyebrang kapal, enggak lah kita naik pesawat aja, ngapain kita naik kereta lama. Ini adalah tentang prosesnya. Nah di kantor ketika bahkan kita udah menentuin goal, misalnya kita ngomongin marketing, yang satu pengen kita canvassing aja, yang satu buka reseller aja, yang satu kita ngomongin misalnya kita iklan Facebook Ads aja, yang satu ngomongin enggak kita iklan TV. Jadi ngomongin prosesnya. Jadi biasanya konflik jenis ketiga adalah cara mengerjakannya. Yang terakhir adalah tipe keempat, yaitu status konflik. Jadi ini ngomongin biasanya kalau di organisasi yang flat atau lean management, ngomongin siapa sih yang in charge gitu, siapa sih PIC-nya, siapa yang bisa ngambil keputusan, siapa yang statusnya apa gitu. Jadi kayak oke, ini kenapa kamu ngambil keputusan, kenapa ideku nggak disetujui, hal-hal kayak gitu bikin konflik terjadi. Jadi itu 4 tipenya. Dan yang paling seru adalah bagaimana cara manage atau nyelesain konflik-konflik tersebut. Ada 4 jurus juga. Yang pertama adalah ini yang paling sederhana, yaitu do nothing. Ya udah nggak usah diapa-apain. Kita ngomongin ini konflik-konflik yang nggak penting atau nggak relevan atau nggak urgent. Karena kadang ada konflik-konflik yang ketika kita diemin itu waktu akan beresin itu sendiri. Jadi kita perlu tahu. Misalnya kita ngomongin hal sederhana, kaos kantor, misalnya mau ya kaos kita warna merah atau biru, ya udahlah. Kalaupun nggak setuju ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan kita udah lupa lagi kayak gitu. Itu hal sederhana. Kita perlu milih nih nomor 1 do nothing. Dan banyak sekali konflik-konflik yang sebenarnya kita do nothing juga it's okay gitu. Cuma ngomongin perasaan kita, dan perasaan kita kadang dipakai tidur, dipakai mandi, dipakai jalan-jalan seminggu 2 minggu itu kayak udah getting better gitu. Jadi kayak kita perlu tahu kadang waktu itu bisa menyelesaikan banyak hal juga. Nomor 2, ini naik 1 level, address indirectly. Jadi ngomongin passive ways to communicate. Gimana sih kita bisa komunikasi tapi dengan cara-cara pasif. Jadi bukan yang langsung tapi kayak yuk kita jalur muter, ngomongnya mungkin lewat orang lain, atau mungkin kayak ya kita bikin suatu hal yang orang jadi semoga dia paham gitu. Itu kayak ada orang yang mungkin kalau dia diem tuh lagi marah atau nggak suka, atau ada yang dia kayak menyampaikannya pakai cerita orang lain gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita pikir ya ini nggak harus ini, tapi semoga dia ngerti lah, semoga dia paham lah. Itu kayak sesuatu yang nggak terlalu prinsipal tapi mungkin perlu kita beresin dengan cara tadi, address indirectly. Nah yang ketiga ini yang perlu agak detail kita bahas, yaitu address directly, langsung diomongin ke orangnya. Nah ini ada tekniknya, 4 teknik sederhananya. Yang pertama adalah kita perlu kayak nyusun apa sih goal bersama kita gitu. Semua orang pasti punya tujuan bersamanya, intensi positifnya. Misalnya ribut antara divisi marketing sama divisi produksi atau divisi finance, ya semuanya sama-sama pasti pengen perusahaannya berkembang, perusahaannya besar, perusahaannya profitable. Tapi mungkin kacamatanya si marketing beda sama kacamatanya finance.
beresin, biasanya relationship itu menjadi lebih baik. Jadi contoh misalnya ada tim yang sebenarnya dia karena dia nggak diberesin itu dalam hati semuanya terus aja, jangan-jangan udah 5-6 tahun dia pendam terus masalah itu, jadi nggak beres-beres. Padahal kalau dia sampaikan bisa jadi ribut 1-2-3 hari atau seminggu 2 minggu tapi beres, nggak perlu dibawa sampai 5-6 tahun masalah yang sama di dalam hati atau pikiran masing-masing gitu. Dari